Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dalam materi cloud computing. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang perintah dasar Linux. Kenapa kita harus pelajari? Yang pertama bahwa pada intinya konfigurasi server dilakukan dengan cara mengedit sebuah file. Kemudian file konfigurasi itu berupa file teks. Saya berikan bayangan ya. Jadi kalau kita ke depan nanti mengkonfigurasi server, misalnya ingin membuat web server dan seterusnya, maka kita akan melalui proses ini ya. Prinsipnya akan sama. Contoh misalnya di sini ada contoh dari konfigurasi IP address, maka mereka atau tutorial ini meminta kita untuk mengedit sebuah file ya, filenya bernama ini. Ya, kemudian file ini tentu akan berada pada suatu direktori tertentu. Direktorinya ada di etc netplan atau netplan. Jadi ilustrasi direktori kemarin atau saya buat ini contohnya ya. Jadi anggap saja file itu ada di sini, maka kita harus mengetahui file itu di mana alamatnya atau gimana caranya kita ke sana. Ya. Sama kalau kita misalnya mau ke mall, ya ada banyak jalan. Jadi gimana caranya ke mall itu ya, ke mall A, ke mall B, jangan sampai kita tidak tahu jalannya. Kemudian tadi filenya ada di mana? Ya, filenya ada di mana? Jadi kita tahu jalannya tapi alamat persisnya kita tidak tahu, maksudnya rumah persisnya kita tidak tahu, itu juga cukup sulit. Jadi dua poin penting di sini adalah di mana, maksudnya di mana dan apa nama filenya. Kita perkuat lagi dengan contoh berikutnya. Misalnya ini ada konfigurasi FTP server. Coba lihat, kita akan diminta untuk mengedit ya. File apa? Nama filenya adalah ini dia, vsftpd atau lebih jelasnya ini. File itu ada di mana? Dia ada di direktori etc ya. etc. Dan dia adalah sebuah file teks. Ini file teks itu sama dengan kalau di Windows ya, file seperti ini. Bisa dibuka dengan notepad ya, bisa dibaca, ada angka, ada huruf, kita bisa edit-edit dan seterusnya. Jadi dia sebuah file teks ya, sebuah file teks. Walaupun di Linux itu ya tidak semua file teks harus berekstensi txt. Kemudian contoh yang ketiga adalah ini mengubah name server. Maka untuk mengubahnya ada file yang bernama ya apache2.conf configuration ya, seperti itu. Nah, jadi intinya adalah konfigurasi server itu dilakukan dengan cara mengedit file dan kemudian file konfigurasi itu berupa file txt seperti itu. Nah, poin pentingnya ada di mana ya? Poin pentingnya ada di mana? Pertanyaan pertama tadi adalah ya, kalau misalnya kita akan diminta untuk mengedit file, itu tadi gimana caranya kita ke sana? Bagaimana caranya kita menuju ke sana? Maka untuk maksud ini kita harus memahami penggunaan perintah cd ya, cd. Jadi cd itu sebenarnya Anda sering gunakan di command prompt Windows. Prinsipnya sih sama juga sebenarnya. Dia untuk berpindah-pindah direktori. Kemudian bagaimana filenya ya, Anda harus hafal nanti ya, seperti itu. Kemudian jika memang itu file teks, nah gimana cara kita mengeditnya? Jadi kalau bayangannya misalnya di Windows, ini kan jelas ini sebuah file, kita bisa buka, kita bisa edit, kita bisa save ya, buka, edit, save. Kira-kira kalau di Windows gimana? Nah, ada banyak cara untuk mengedit file teks. Salah satunya menggunakan sebuah editor yang bernama editor Nano. Kemudian untuk melaksanakan konfigurasi server itu kita butuh mengetahui beberapa perintah pendukung lainnya. Misalnya cp untuk mengcopy, ls untuk melihat sama dengan dir, kemudian mkdir, cat untuk melihat, pwd untuk mengetahui posisi kita, nanti dipraktekkan semuanya, kemudian touch ya, perintah touch.
Baik, kita membahas perintah cd ya, atau change directory. Nah, perintah cd digunakan untuk berpindah directory. Jadi ini saya buat ilustrasi dan saya sudah buat foldernya di Linux saya ya, supaya kita bisa mencoba langsung di server Linuxnya. Nah, sekarang kita mau coba-coba perintah berpindah ya. Misalnya kita mau pindah dari ini posisi paling tinggi ke lantai 1. Jadi ada dua yang ini directory, kemudian ini directory. Ya, saya lupa. Di dalam root ini ada dua directory ya, atau folder. Ada gedung A, ada gedung B. Kemudian di dalam gedung A ada dua folder lagi. Ada lantai 1, ada lantai 2. Kemudian masing-masing folder ini ada dua file di dalamnya sesuai dengan tertulis. Kursi 1 hingga meja. Begitu pula dengan gedung B ya, di bawah root ini ada gedung B. Gedung B ini ada dua directory, lantai 3, lantai 4. Setiap lantai ini ada file. Jadi yang warna hijau ini file, warna biru ini adalah directory atau folder. Directory atau folder. Oke. Berikutnya, kembali ke tadi ya. Kita mengetes perintah berpindah-pindah dari paling atas root ke lantai 1. Ada dua cara yang bisa kita gunakan ya. Yang pertama adalah dengan langsung menyebut nama foldernya, kemudian alamatnya. Maksudnya ya, saya langsung perlihatkan saja misalnya perintahnya kalau berpindah dari root. Pastikan untuk sementara agar tidak ada masalah permisi, itu Anda bisa login sebagai root, tandanya sudah tanda pagar ya. Yakinkan seperti itu. Kemudian pastikan posisi Anda ada di mana. Kalau sekarang posisi saya itu kalau mau dicek bisa pakai perintah pwd. Nah, saya ada di gedung A. Saya mundur dulu. Nah, saat ini saya ada di root. Ini dia, saya ada di root. Maksudnya sekarang saya ada di sini. Saya mau masuk ke sini, ke lantai 1. Cara pertama bisa tulis alamat lengkapnya, cd, mulai dari root, gedung A, masuk ke lantai 1. Seperti itu. Enter. Cek lagi posisinya. Seperti ini. Gitu ya. Nah, cara kedua, saya kembali dulu. Sekarang saya ada di lantai 1, saya kembali ke root dulu. Pastikan lagi. Cara kedua bisa dengan menyebut ya, tadi dimulai dari slash. Bisa juga Anda cd tanpa slash langsung sebut kita ke gedung A dulu. Kemudian lanjut ke tanda slash, misalnya lanjut ke lantai 1. Tekan enter. pwd. Nah, sekarang kita ada di gedung A lantai 1. Bisa dipahami ya perintahnya. Jadi sederhana saja, cd itu untuk berpindah-pindah. Kemudian kalau mau masuk ke mana, yang penting diingat saja untuk ke lantai 1 ini dia harus melalui gedung A gitu kan. Jadi dari sini kan gedung A, dalam gedung A ada lantai 1. Jadi Anda harus memasuki gedung A dulu, kemudian menuju ke lantai 1. Kita latihan ya, kita latihan misalnya sekarang saya ada di pwd. Oke, saya kembali ke root dulu. Saya kembali ke root. Kita mau ke lantai 4 misalnya. Maka tadi bisa Anda ketik lengkap cd slash gedung B. Dalam gedung B ada lantai 4. Enter. Kita pwd. Cocok ya. Ini maksudnya, posisinya maksudnya bisa dicek di sini. Bisa Anda cek di sini. pwd itu untuk melihat di mana kita sekarang, kemudian jawabannya ini. Sekarang kita ada di gedung B lantai 4. Persisnya kalau ilustrasinya di sini. Seperti. Oke.
Ini cara pertama ya yang menggunakan tanda slash tadi nih. Nah, kalau mau tanpa slash bisa, saya kembali dulu. PWD ada di root. Kalau mau ke lantai 4 tadi bisa juga tanpa slash. Ini kan ada slash, saya hapus. Gedung B lantai 4. PWD lagi. Nah, coba lihat itu sudah berhasil ya. Kita sekarang ada di lantai 4. Nah, terkait dengan ini saya kira bisa dipahami ya. Jadi konsepnya sederhana saja. Oke. Pertanyaan sekarang adalah kapan kita menggunakan CD seperti ini lengkap, kapan tanpa menggunakan perintah root. Bukan root ya, tanda slash seperti itu. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Saya ke lantai 1 dulu. Saya ke lantai 1. Kita PWD. Ya, sekarang saya ada di lantai 1. Ini dia, tidak kelihatan ya. Agak susah sih karena tidak bisa langsung di capture. Saya ada di lantai 1 sekarang. Saya hapus dulu biar mudah. Oke, sekarang saya ada di lantai 1. Saya ada di sini. Nah, untuk menuju ke sini, ya misalnya ke lantai 3, itu agak sulit kalau saya tidak menyebut lengkap ya. Misalnya kalau dari gedung A ke lantai 1 tinggal sebut CD lantai 1. Karena lurus saja ya, karena dia ada di dalamnya. Cuma ini kan ceritanya beda gedung atau beda direktori, mereka beda jalur. Ya, kalau mau misalnya ke sini ya dengan terpaksa harus ke sini lagi, kemudian ke lantai 3 seperti itu. Saya hapus saja ini biar tidak rancu. Lantai 3. Jadi dari sini ya, dari sini kita mau ke sini. Kita mau ke sini. Agak sulit ya, karena ini tidak ada dalam sini. Lantai 1. Jadi kita harus kembali ke root, kemudian ke sini, kemudian ke sini. Kalau sudah seperti ini kasusnya, Anda bisa ya langsung saja ketik CD slash kita ke gedung B dulu, kemudian masuk ke lantai 4. Lantai 4. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kita PWD. Oke. Jadi kalau misalnya sudah beda folder itu agak sulit lagi ya. Misalnya kalau ini kan dari sini ke sini gampang. Cuma kalau dari sini ke sini beda folder. Atau dari sini ke sini itu juga sudah beda, enggak bisa. Jadi dia harus kembali ke sini. Root, kemudian gedung A, kemudian lantai 4. Atau kita coba aja. Kita coba saja. Saya kembali ke lantai 1 dulu. Slash gedung A, slash lantai 1. Oke. Kemudian saya PWD dulu untuk pastikan. Kita mau ke lantai 2, ya sulit kalau kita tanpa melalui root slash. Maka kembali ke slash dulu, kemudian lantai, saya kembali ke mana? CD slash gedung A, walaupun sama gedung tapi jalurnya tidak bisa, tidak sama. Ke lantai 2. Enter. Tekan PWD. Oke, sekarang kita ada di lantai 2. Tandanya itu ada di sini. Gitu ya. Berikutnya, kapan kita menggunakan tanda slash? Ya, misalnya kita ini tidak tahu posisinya ada di mana, ya. Kalau misalnya Anda tahu posisinya Anda di gedung A, mau ke lantai 1, ya tekan saja, ketik saja CD lantai 1 tanpa slash. Cuma kalau Anda bingung misalnya nggak tahu di mana ya, nggak tahu di mana posisi Anda, apakah di sini atau di mana, dan Anda malas ketik PWD lagi, ya. Sementara Anda mau ke sini, ya, maka cukup tuliskan saja alamat lengkapnya, ya, daripada meraba-raba nanti error lebih. Anda tulis alamat lengkapnya. Misalnya Anda tidak tahu di mana ini, ya, kita clear misalnya, kita tidak tahu di mana ini, ya, tapi Anda mau ke lantai 1,
Ya, makanya tulis saja alamat lengkapnya, cd/gedung gedung A/lantai 1. Nah, seperti itu. Kita PWD, kita ada di lantai 1. Jadi tanda slash itu ya, tanda slash itu digunakan kalau misalnya dari sini kita mau pindah ke sini, ya tidak ada jalur lagi ke dalam, maka gunakanlah alamat lengkapnya, /gedung A lantai 2. Atau mungkin Anda tidak tahu di mana posisinya. Padahal mau ke sini ya, bingung apakah Anda ada di sini atau Anda di sini. Daripada bingung, lebih baik Anda tulis saja alamat lengkapnya. Oh, saya mau ke lantai 1. Mending lengkap deh, /gedung A lantai 1. Jadi kira-kira seperti itu penggunaan slash tadi dengan menulis langsung foldernya. Oke, itu tadi kalau kita mau maju ya. Misalnya dari sini ke sini, maju. Nah, bagaimana saya kalau kita mau mundur? Misalnya kita ada di lantai 1. Kita ada di lantai 1. Kita mau menuju ke gedung A misalnya ya. Maka caranya adalah ya, kita ada di mana PWD, kita masuk ke lantai 1, kemudian saya mau mundur ke gedung A. Kalau mundur itu pilih saja CD.2, enter. Tekan PWD, itu Anda sudah ada di gedung A. Kemudian misalnya dari gedung A mau mundur lagi ke sini, bisa. Ketik saja CD titik, enter. Maka Anda kembali ke root. Seperti itu. Oke. Bagaimana misalnya panjang ya? Panjang, maksudnya seperti ini. Saya hapus dulu. Kita mau dari sini langsung ke sini. Berarti kita mau mundur 1 kali, mundur 2 kali. Ya, bisa tadi Anda pakai cara satu-satu, CD titik enter, kemudian CD titik enter. Tetapi Anda bisa pakai cara lebih singkat, CD.2/.2. Kalau seperti ini dia akan mundur 2 kali. Kalau seperti ini dia akan mundur atau naik 3 kali, seperti itu. Karena kasusnya kita cuma 2 kali, maka ini saja. Kalau seperti ini ilustrasinya, saya mau mundur 2 kali. Jadi saya di sini mundur 1 kali, mundur 2 kali. Kalau kita ketik, saya pastikan dulu saya ada di mana. Ini salah ya, saya ada di root. Saya masuk ke lantai 1 dulu. Biar tidak cd/gedung A lantai 1 PWD. Nah, sekarang ada di lantai 1, saya mau mundur 2 kali. cd.2/.2. Enter. Kita pastikan dengan perintah PWD di mana kita sekarang. Nah, sekarang kita sudah ada di root. Jadi bisa singkat. Kalau misalnya ini kita di dalam ya, ada banyak, ada folder, ya ketik saja cd titik mundur titik lagi titik. Berarti ada 5 titik. Ya, maksudnya seperti ini. Mundur 1 kali, mundur 2 kali, mundur 3 kali, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Itu ya cara untuk mundur. Ya. Misalnya nih, kebetulan Anda ada di sini ya. Anda ada di sini, mau ke sini juga pakai cara lengkap bisa juga. Ya, saya kembali dulu saya masuk dulu ke lantai 1. Kalau mau mundur ke sini boleh pakai CD, boleh pakai, kalau mau lengkap misalnya CD/gedung A. Ya boleh juga, enter PWD. Nah, sekarang sudah ada di gedung A. Jadi dia tidak bicara mundur ya, dia tidak mundur, tetapi dia lari dulu ke pintu utama ya, paling depan, kemudian maju ke gedung A. Cara seperti itu juga bisa ya. Ya sama dengan tadi, Anda tidak tahu ada di mana, tapi mau ke gedung A, ya pakai saja cara yang tulis rootnya ya, cd/, itu juga boleh ya. Intinya kan bisa jalan sebenarnya. Nah, terkait dengan perintah cd saya kira seperti itu. Oh ya, sebelum saya lanjut ke materi berikutnya, biasanya ada beberapa kesalahan. Misalnya seperti ini. Kita kembali ke slash ya. Kalau mau kembali ke sini, tulis saja cd/.
Nah, kadang kita salahnya itu mungkin salah ketik atau salah ingat ya, misalnya mau ke lantai 1, tapi salah ketik. Misalnya ini gedung underscore A, diketiknya gedung A. CD gedung A ke lantai 1. Itu ada tulisan ya no such file or directory, artinya alamat itu tidak ada karena tidak ada yang namanya gedung A, yang ada itu gedung underscore A, sehingga ada kesalahan pembacaan karena salah jalurnya, salah Anda menyebut alamatnya, maka diberi peringatan oleh sistem bahwa tidak ada alamat itu ya, maksudnya tidak ada alamat gedung A lantai 1, maksudnya seperti ini. Tidak ada alamat gedung A lantai 1 ya, yang ada adalah gedung underscore A. Nah, hati-hati di situ, jangan sampai salah. Oke ya. Terkait dengan perintah CD saya kira clear ya. Saya kira clear, nanti kita lanjut lagi di perintah yang lain. Oke, kita lanjut dengan perintah berikutnya yaitu perintah ls ya. Perintah ls itu digunakan untuk menampilkan daftar file dan directory pada suatu folder ya, atau directory. Misalnya ini ada beberapa variasi perintah, kita langsung coba saja. Misalnya gini, kita mau ngecek isi dari root ya. Sekali lagi saya pakai akun admin ya untuk tes akun admin. Jadi Anda juga bisa gunakan akun admin. Nah, untuk melihat isinya ini ya, maka Anda bisa menggunakan perintah ls. Jadi dia sama dengan perintah dir kalau di Windows. Ini dia. Saya clear dulu. Saya cek posisi saya dulu, pwd. Nah, sekarang saya ada di root. Berikutnya saya ketik perintah ls, enter. Nah, ini ada list tulisan ya. Ada list tulisan, atau saya capture lagi list tulisan. Ini merupakan daftar file dan directory yang ada di bawah root. Ya, di bawah root. Ini maksudnya. Yang ada di bawah root. Ya, slash paling tinggi. Jadi kita sekarang ada di sini. Ada di sini. Oke. Di dalam ini ada beberapa daftar, ada bin, boot, dev dan seterusnya, termasuk gedung A dan gedung B. Nah, kalau ingin membedakan yang mana file mana directory, itu Anda bisa baca-baca nanti ya, daftar warna-warnanya itu ada. Yang jelasnya untuk file itu dia warna putih, kemudian untuk directory dia warna biru. Jadi kalau Anda lihat ini file test, ini file, kemudian ini directory gedung A, gedung B tadi adalah sebuah directory. Nah, seperti itu. Ya. Nah, perintah ls ya, perintah ls seperti ini. Kalau misalnya Anda ada di sini, kemudian ketik perintah ls, itu artinya Anda akan melihat file yang ada di dalam root. Seperti itu. Seandainya misalnya gini, kasusnya begini, Anda ada di sini, kemudian mau melihat isi dari lantai 3, ya, lantai 3, ya Anda bisa langsung menulis saja alamat lengkapnya. Misalnya tulis perintah ini ya, kita mau ngecek isinya lantai 3 ya, ls. Kalau misalnya tidak tahu di mana sekarang posisinya, ketik saja alamat lengkapnya ls gedung, sebentar ya, saya cek dulu, kita ada di root ya. Oke. Berarti Anda bisa pakai dua cara, bisa alamat lengkapnya ls/gedung kemudian lantai 3. Nah, teori tadi terkait dengan CD masih terpakai juga, terkait dengan tanda slash. Kalau mau tulis alamat lengkapnya seperti ini. Kalau seperti ini artinya saya mau melihat isi dari lantai 3 ya, tapi saya menulisnya lengkap, isi dari lantai 3. Jadi saya menulisnya root gedung B lantai 3. Seperti itu ya, root gedung B lantai 3. Kita enter.
Nah, di sini saya salah ketik ya. Ini tidak ada file directory. Kalau seperti ini salah. Saya salah ketik, harusnya gedung B, kemudian lantai 3. Nah, ini dia. Di dalamnya ada meja 5 txt. Ini saya salah isi file kayaknya. Harusnya saya nulisnya 2 file. Saya buatnya 2 file, 2 file maksudnya, tapi saya buatnya cuma 1. Kayaknya seperti itu. Ya. Harusnya ada 2, tapi saya lupa tadi. Mungkin saya lupa buat file ini, ya. Coba saya ke sini aja, cek ini aja. ls slash gedung A lantai 1. Itu ada kursi 1.txt. Oh, saya lupa juga. Apa-apa ya. Apa-apa. Yang jelasnya sudah terbukti bahwa di dalam lantai 1 itu ada kursi 1.txt seperti itu. Nah, kalaupun Anda mau tidak lengkap ya, kita ada di sini ya. Mau nulisnya ls gedung A lantai 1 itu boleh juga. Ya, boleh juga. Seperti itu. Oke? Itu ya. Nah, misalnya Anda ada di gedung A, kita maju ke gedung A dulu. Oke, PWD. Nah, sekarang kita ada di sini. Ya, Anda bisa menulis, kalau mau lihat isinya ini, Anda bisa tulis alamat lengkapnya, bisa juga langsung ke sini, lantai 1. Kita buktikan ya. ls lantai 1, enter, itu tetap sama ya. Atau ls mau dari awal, boleh juga gedung A lantai 1. Jadi sama saja. Oke, terkait dengan ls ini, itu berfungsi untuk mengecek isi file dan directory. Penerapannya misalnya seperti ini. Terkait dengan konfigurasi IP address misalnya, katanya sih kalau mau konfigurasi IP silahkan Anda cari file ini, gitu kan? Ada di /etc netplan, atau kalau ilustrasinya file kemarin itu dia ada di dalam sini ada di sini ya /etc di dalam sini. Maka kalau Anda hafal alamatnya berarti dia ada di dalam /etc/netplan. Jadi tulis aja. Mana tadi? ls/etc/net. Saya clear dulu. ls/etc/netplan. Oh iya, ada file seperti itu kan? Ya, namanya berbeda, Bol. Namanya berbeda. Memang saya lihat kadang ada beda file. Tapi intinya ini file konfigurasi. Ekstensinya sama, .yml. Ya. Jadi kalau seperti ini, ya artinya di dalam netplan ini ada satu file yang bernama .yml. Seperti itu ya. Jadi installer config.yml. Intinya dengan perintah ini Anda bisa mengecek file dan directory. Takutnya nanti Anda ingin mengedit file yang tidak ada, makanya bisa dicoba-coba pakai perintah ls. Kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut ke perintah yang kedua adalah perintah mkdir. Ini sama dengan di Windows juga sih sebenarnya. Perintah untuk membuat directory. Contohnya misalnya kita ada di gedung A, mau buat directory di sini, misalnya namanya lantai X gitu kan. Ingat saya pakai root, jadi bebas saja ya. Kita ada di gedung A ya, saya cek dulu pwd. Oke, saya ada di gedung A, kemudian saya mau buat directory di lantai 1 dengan nama X. Ada beberapa cara, sama dengan tadi mkdir. Saya mau buat di lantai 1. Ingat ya, kita ada di gedung A. Kita ada di gedung A, jadi boleh-boleh saja kita menyebutkan ini lantai 1. Kalau misalnya kita di gedung B, tidak boleh kita langsung mengetik mkdir
lantai 1 karena jalurnya ndak ada. Jalurnya ndak ada. Seperti itu. Oke, kita tes. Enter. Oh, sudah ada ya. Saya ganti salah ketik. Mkadir lantai 1 ini belum, saya salah tadi. Enter slash kemudian ketik lantai X, kita enter. Oke, itu sudah jadi. Kalau untuk mengecek sama dengan tadi dari gedung A, boleh saja Anda ls lantai 1. Itu sudah ada file warna putih kursi 1.txt, kemudian ada folder warna biru lantai X. Nah, seperti itu ya. Kalau mau tulis lengkap boleh juga. Misalnya kita mau buat folder Y lagi ya. Mau buat folder Y lagi di sini. Kita ada di gedung A, ya kalau mau tulis lengkap boleh saja mkadir/gedung A lantai 1, kemudian lantai Y. Artinya ini sebenarnya masalah penulisan saja sih. Kalau ini dia lengkap dari bawah, dari root. Enter, cek ls lantai 1. Enter, itu ada. Kan sudah ada lantai S, lantai Y. Mau tulis lengkap ls/gedung A, kemudian lantai 1. Enter, itu sama juga. Seperti itu. Oke. Nah, kalau Anda misalnya tanpa alamat, misalnya mkadir asal buat misalnya ya, atau gedung X maksudnya, maka direktori ini akan dibuat di tempat di mana kita aktif ya. Tadi kan kita aktif di gedung A. Jadi kalau saya ketik mkadir gedung X ya, kemudian kita ls, kalau kita ls ini berarti kita ls di mana kita aktif. Kalau kita tidak sebut alamat ya, berarti dia ngecek di mana dia aktif. Berarti dia akan ngecek ls isinya gedung A maksudnya. Nah, coba lihat dalam gedung A itu sudah ada folder yang bernama gedung X. Jadi di dalam gedung A itu ada gedung X seperti itu. Ada gedung X. Begitu ya. Semoga bisa dipahami. Sekarang kita lanjut ke perintah berikutnya, cat. Ya, intinya ini saya hanya untuk melihat file ya, bisa juga untuk membuat file. Oh ya, melihat dan membuat file. Jadi ada kalanya kita dituntut atau diminta dalam konfigurasi server itu kita membuat file atau melihat isinya, memastikan bahwa konfigurasinya benar ya. Ini belum mengedit ya, kita baru melihat. Nah, misalnya seperti ini. Saya ingin melihat, saya hapus dulu. Nah, contoh misalnya, saya ingin melihat isi dari file kursi 1. Jadi sekarang kita ada di gedung A, nih. Kita mau melihat isi dari file kursi 1. Nah, caranya gampang saja. Kalau ada di gedung A berarti cat, kemudian lantai 1. Berikutnya nama filenya apa? Kita enter. Nah, isi dari file kursi 1 adalah ini file kursi 1. Seperti itu. Jadi kalau misalnya Anda mau melihat ya, bukan mengedit, Anda ingin melihat isi dari sebuah file, maka sebut saja perintah cat, kemudian di mana atau path file ya, atau di mana alamat filenya. Jadi cat alamat file lantai 1 kursi 1, kemudian lantai 2 kursi 3 dan seterusnya, seperti itu ya. Itu terkait dengan perintah cat. Saya kira simple saja. Jadi kalau Anda misalnya ada keperluan untuk melihat isi file, itu bisa Anda gunakan perintah cat. Contoh misalnya saya ingin melihat isi file apa tadi, ls/etc, kemudian netplan,
Ada file namanya ya oke. Kita mau lihat isi ini ya. Kita mau lihat isi file ini. Saya capture dulu. Jadi ada file teks yang ada di dalam etc netplan dengan nama ini. Dengan nama ini. Kita mau lihat isi file ini. Caranya cat /etc netplan 00. Kalau tidak mau nulis panjang, tekan tab. Biasa dilanjutkan itu. Oke, nama filenya, enter. Nah, kira-kira inilah isi dari file tersebut. Ya, inilah isi dari file ini. .yml ini isinya ini. Ini isinya. Seperti itu. Misalnya ada kesalahan, mau lihat-lihat dulu isinya, coba cek isinya mungkin ada salah ketik atau gimana ya silakan. Langsung jalankan perintah cat, kemudian di mana alamat filenya. Oke, lanjut. Ini perintahnya apa? pwd. Ya, pwd. Oh ya, saya lupa ini tadi. Nah, perintah cat itu selain bisa untuk melihat, ya, salah satunya lagi adalah membuat file. Jadi misalnya Anda ingin buat file, kembali lagi ya. Misalnya saya ingin buat file kursi 2, ya, kursi 2 di lantai 1 ya. Cat kemudian /gedung A /lantai 1 kursi 2 titik txt. Saya lihat tadi perintahnya. Titik txt ya ada tanda lebih besar ya. Lebih besar. Oke, pasang di sini. Enter. Kita lihat apa yang terjadi. Oke, kemudian Anda bisa, kalau sudah seperti ini, Anda bisa menulis misalnya ini file kursi 2. Kemudian ini dari admin. Nah, untuk keluar bisa Anda tekan Ctrl D. Ctrl D. Oke. Sudah keluar ya, Ctrl D ya. Ctrl D, delta maksudnya. Kalau untuk ngecek ya sama tadi, cat alamatnya di mana? Gedung A lantai 1 / nama filenya apa? Kursi 2 titik txt. Enter. Nah, ini dia. Oke. Jadi dia bisa digunakan untuk membaca file, bisa juga untuk membuat file. Nah, kalau misalnya mau pakai perintah yang lain bisa juga. Ada perintah touch, misalnya ini saya ganti saja. Ini untuk membuat file juga. Touch. Aduh, kenapa seperti ini? Saya Ctrl C dulu ya. Cat diganti saja dengan touch. touch. Kemudian alamatnya di mana? Mau dibuat file di mana? Kalau tekan enter. Nah, kalau mau dilihat isinya pakai perintah cat atau pakai ls lah. Jadi saya ingin melihat apa-apa saja yang ada di lantai 1. Jadi saya mau lihat isinya ini. Saya mau lihat isinya ini. Oke, caranya bisa dengan ketik enter. Nah, jadi ada 2 file dengan nama kursi. Ini ada 2 file dengan kursi, kemudian ada 2 directory, lantai X dan lantai Y. Artinya filenya telah berhasil kita buat. Oke. Kemudian langkah berikutnya adalah ini nano ya. Jadi ada beberapa editor file yang terkenal. Soalnya yang terkenal itu Vim ya atau V. Tetapi untuk saat ini kita pakai nano ya. Jadi nano itu merupakan editor yang digunakan untuk ya mengedit file teks. Bayangkan saja seperti Notepad lah. Cuma ini kan ala-ala command prompt ya, berbasis terminal. Jadi bukan berbasis jendela atau GUI-nya, tidak ada GUI-nya. Dia langsung berbasis terminal. Jadi nano.
Nah, sama saja modelnya ya. Nah, kenapa kita menggunakan nano? Itu juga sering digunakan karena ini tadi ya, kalau kembali ke slide awal, konfigurasi itu kita lakukan dengan mengedit sebuah file ya. Ya sama dengan tadi ini konfigurasi IP address itu dengan mengedit file .yaml. Untuk mengedit itu Anda bisa menggunakan salah satunya adalah editor nano ya. Nah, contoh, tadi kita sudah punya file yang bernama kursi 1 ya, kursi 1. Kalau Anda ingin merubahnya ya langsung saja nano kemudian alamat file. Di mana alamatnya? Ya, saya tulis lengkap saja /gedung A lantai 1. Nama filenya adalah kursi 1.txt. Enter. Nah, maka modelnya seperti ini. Jadi ada di atas itu ada isinya, di bawah ada shortcut key ya, maksudnya kontrol apa untuk nyimpan dan seterusnya. Jadi kalau untuk mau ngedit ya ini bisa Anda ya, seperti biasa, mengetik seperti biasa. Kalau mau turun, enter. Naik, panah atas, ya. Kita edit misalnya, saya enter, kemudian ini diedit oleh admin pada tanggal berapa ini? Sekarang 15 Desember. Nah, gimana cara nyimpannya? Kalau mau nyimpan, itu ada tulisan di bawah, Ctrl O, atau saya capture dulu biar bisa kelihatan. Ini dia ya. Kalau mau nyimpan ini ada. Yang saya sering gunakan cuma ini aja biasanya. Ctrl O untuk save. Setelah Ctrl O bisa Anda keluar. Ya. Kalau untuk yang lain silahkan Anda coba-coba nantinya. Ctrl W, Ctrl K dan seterusnya ya. Oke. Jadi ingat Ctrl O, Ctrl X ini maksudnya ya. Ctrl X. Ctrl O untuk nyimpan, kita tekan Ctrl O. Enter. Nah, itu ada sudah tertulis 3 baris. Keluar itu tekan Ctrl X. Sudah dia. Kalau Anda mau lihat isinya boleh pakai nano lagi. Kalau untuk lihat-lihat saja boleh Anda pakai perintah cat. Mau lihat isinya saja ya. Cat. Nah, itu isinya kelihatan di bawah ya. Ini file kursi 1, ini diedit oleh admin pada tanggal 15 Desember. Ya. Seperti itu, 15 Desember. Nah, terkait dengan nano itu saya kira cukup penting ya. Kenapa? Karena nanti kita gunakan untuk mengedit file. Contoh misalnya, kalau kita melihat konfigurasi ini tadi, konfigurasi IP address ya. Konfigurasi IP address. Nah, coba lihat ini bla bla bla, nanti Anda akan diminta untuk mengedit file konfigurasi yang bernama ini. Kalau ini tutorialnya dia minta kita pakai vEditor. Tapi bisa saja kita gunakan nano. Coba kita buka ya. Saya clear nano /etc netplan tadi. Kemudian 00 apa, saya lupa filenya, tekan tab kalau tidak hafal. Itu akan otomatis dicarikan. Enter. Nah, ini. Ya, jadi ini sudah masuk konfigurasi nih. Kalau Anda tahu maknanya ini, gimana caranya edit, ya silahkan saja. Seperti itu. Misalnya ini, nah seperti ini contohnya misalnya. Menambahkan address, kemudian name servernya apa dan seterusnya. Kemudian kalau untuk nyimpan tekan Ctrl O, Ctrl X. Nah, seperti itu. Nah, saya kira terkait dengan nano itu sederhana juga sih sebenarnya. Dia sama dengan cat, sama dengan cat. Saya lupa ya. Jadi di sini perintahnya sudah habis. Sudah habis ini. Ya, masih ada satu yang saya belum sampaikan. Kalau PWD Anda sudah pakai ya. Ini saya lupa. CP. Nah, kenapa kita menggunakan CP? CP itu mengcopy. Nah, kenapa kita gunakan? Bisa jadi ya, namanya file konfigurasi itu sensitif. Misalnya kita edit file ini, kemudian salah tulis atau salah ketik atau bagaimana. Biasanya sistem untuk jaringannya tidak mau jalan, atau apa yang kita harapkan, misalnya merubah IP itu tidak bisa. Terus kita lupa yang mana tadi yang saya rubah ini. Nah, maka caranya adalah bisa dengan membackup filenya dulu. Ya. Nah, saya masuk ke folder
net plan dulu ya. Saya clear dulu biar clear. Kita ada di gedung A, saya mau masuk ke cd/etc net plan. Untuk memastikan saya cek dulu filenya ls. Oke. Untuk mengcopy kita bisa pakai perintah cp, kemudian apa nama file yang kita ingin copy. Kemudian parameter yang kedua ini adalah hasil kopiannya nanti namanya apa. Misalnya .iml, .backup. Jadi biasakan sebelum mengubah, jadi kalau ada file konfigurasi Anda ingin rubah, biasakan simpan dulu. Takutnya nanti ada kesalahan error, ya, kesalahan ketik maksudnya, sehingga lupa-lupa lagi yang mana, akhirnya kesulitan sendiri. Jadi saya sarankan di backup. Sederhana kok, pakai perintah cp, copy. Seperti itu. Tekan enter, cek ls. Ya, kalau tanpa alamat di sini berarti dia akan mengecek apa isi file atau folder di posisi kita sekarang, di posisi net plan. Jadi kita ada di pwd. Kalau tekan enter berarti ls, berarti kita akan mengecek isi dari net plan. Nah, di sini sudah ada 2 file yang jadi ya. Di sini ada 2 file, YAML dan installer. Ini maksudnya ya. Jadi kalau ini kita edit ada kesalahan, ya hapus aja. Kemudian kembalikan file ini ke nama aslinya. Aman. Ya, jadi biasakan membackup. Oke, saya kira perintah ini sudah selesai. Jadi saya memberikan beberapa perintah saja. Bukan berarti perintahnya sedikit, tidak. Ada masih banyak, tetapi untuk saat ini yang kita butuhkan. Kemudian pembahasan tentang CP itu juga cukup banyak. LS juga cukup banyak dan seterusnya. Tapi saya memberikan hal yang singkat saja karena pertama waktunya terbatas, yang kedua kita concern kepada apa yang ingin kita capai saja. Jadi kita mau ngetes dulu membuat VPS atau mengkonfigurasi server. Ya, nantilah berdasarkan kasus-kasus nantinya ya bisa kita kembangkan nanti. Kembangkan perintah ini lebih jauh apa seperti itu. Ya. Oke. Saya kira semua sudah selesai. Semoga ini menjadi dasar untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan berikutnya. Karena Anda sudah memahami atau sudah mempelajari tentang ini, maka kita sudah masuk materi-materi intinya ya. Jadi terlalu banyak pemanasan karena teorinya cukup panjang. Jadi saya kira materi ini sudah mulai menarik karena kita sudah mulai mengkonfigurasi server sebenarnya. Jadi ke depan kita akan mempelajari konfigurasi IP address ya. Jadi bagaimana caranya supaya komputer kita diberi IP. Maka dari itu ya tetap mengikuti materi ini sampai tuntas. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.